Pada awal abad ke-13, tanah Jawa Tengah berada dalam masa yang gelap dan bergejolak. Kerajaan Singhasari yang dulu berjaya di bawah kepemimpinan Raja Kertanegara mulai goyah. Angin perubahan berhembus dari utara, membawa kabar tentang pasukan besar dari tanah seberang. Namun, kisah ini tidak dimulai dari mereka, melainkan dari satu nama yang kelak mengubah arah sejarah Nusantara. Raden Wijaya. Raden Wijaya adalah menantu Kertanegara, suami dari Tribuaneswari, putri sang raja. Ia dikenal sebagai bangsawan muda yang cerdas, berani, dan memiliki wibawa alami. Namun di balik tenangnya wajahnya, ia menyimpan luka dan dendam yang dalam. Sebab kehancuran Singhasari yang kelak ia saksikan bukan datang dari bangsa asing, melainkan dari pengkhianatan darah sendiri. Di tahun 1292, Jayakatwang, Adipati Kediri yang dayam-dayu menaruh dendam lama kepada Singhasari, melancarkan pemberontakan besar. Pasukan Kediri menyerbu dari dua arah, utara dan selatan. Kertanegara terbunuh di dalam istananya sendiri. Api membakar singgasana Singhasari, dan dengan itu berakhirlah satu kerajaan besar. Namun, di tengah kehancuran itu, takdir masih menyisakan seutas jalan. Raden Wijaya, dengan bantuan para pengikut setianya, seperti Nambi, Lembu Sora, dan Ranggalawe, berhasil melarikan diri ke arah timur laut. Mereka bersembunyi di sebuah daerah terpencil yang dikelilingi hutan dan rawa. Tanahnya subur, banyak pohon maja tumbuh di sana. Namun, buahnya pahit, dan dari situlah kelak lahir nama yang abadi, Majapahit. Raden Wijaya bersama para pengikutnya membuka hutan tarik dengan tangan sendiri. Siang mereka menebang pohon, malam mereka berjaga dari binatang buas. Namun, nasib punya caranya sendiri. Tidak ada kemewahan, tidak ada istana, hanya tekad untuk bertahan dan bangkit. Utusan dari Jayakatwang datang ke daerah itu dan melihat Raden Wijaya tidak sebagai ancaman, melainkan sekadar pelarian tanpa kekuatan. Dengan tipu muslihat dan kecerdikannya, Raden Wijaya berpura-pura tunduk kepada Jayakatwang. Ia meminta izin membuka desa baru di Tarik, dan permintaan itu dikabulkan. Dari sinilah ia membangun dasar kekuatan barunya pelan, namun pasti. Para pengikutnya kembali satu persatu. Rakyat yang kecewa dengan Kediri mulai berpihak padanya. Majapahit yang awalnya hanya desa kecil mulai tumbuh menjadi tempat perlindungan bagi mereka yang mencari harapan. Angin dari utara. Tak lama kemudian, di ufuk utara, layar-layar putih muncul di lautan Jawa. Pasukan besar dari Mongol telah datang. Utusan Kubilai Khan
yang ingin menghukum Kertanegara karena menolak tunduk dan menghina duta besar mereka 3 tahun sebelumnya. Namun saat mereka tiba, Singasari sudah tidak ada. Yang berkuasa kini hanyalah Jaya Katuang. Raden Wijaya melihat kesempatan emas. Ia mendekati pasukan Mongol dengan kecerdikan luar biasa. Ia berpura-pura menjadi sekutu mereka, mengatakan bahwa Jaya Katuanglah yang membunuh Raja Shah Singasari. Maka pasukan Mongol yang berjumlah ribuan sepakat untuk membantu Raden Wijaya menggulingkan Kediri. Penaklukan Kediri. Tahun 1293, aliansi aneh antara Raden Wijaya dan bangsa Mongol bergerak menuju Kediri. Pertempuran besar terjadi di sepanjang Sungai Brantas. Jaya Katuang bertempur habis-habisan, tapi kalah oleh kekuatan gabungan itu. Ia tertangkap dan dieksekusi. Raden Wijaya kembali berkuasa, namun permainan sebenarnya baru dimulai. Beberapa hari setelah kemenangan, Raden Wijaya mengundang pasukan Mongol ke Majapahit untuk berpesta merayakan kemenangan. Namun di tengah pesta itu, ia melancarkan serangan mendadak. Pasukan Mongol yang tak menyangka pengkhianatan itu panik dan mundur ke kapal. Ratusan terbunuh, sisanya melarikan diri ke laut. Dalam satu langkah cerdik, Raden Wijaya berhasil menyingkirkan 2 musuh sekaligus, Jaya Katuang dan Mongol. Berdirinya Majapahit. Menjadi tonggak berdirinya kerajaan Majapahit, Raden Wijaya dinobatkan sebagai Kertarajasa Jayawardhana, Raja pertama Majapahit. Ibu kotanya berdiri di tanah yang dulu hutan belantara, di tepi Sungai Brantas yang tenang. Namun dari tempat sederhana itu, kelak lahir kerajaan yang akan menjadi simbol kejayaan Nusantara. Raden Wijaya memerintah dengan kebijaksanaan dan ketegasan. Ia membagi wilayah kerajaan kepada para pejabat dan sahabat lamanya. Lembusora, Nambi, Ranggalawe, Keboan Nabrang, dan lainnya. Namun benih-benih perpecahan mulai muncul di antara mereka. Ambisi, iri hati, dan rasa tidak puas perlahan meretakkan kesetiaan yang dulu menyatukan mereka. Setelah wafatnya Kertarajasa pada 1309, Majapahit berada di bawah pemerintahan Jayanegara, putra beliau. Namun masa itu penuh intrik dan pemberontakan. Nama-nama besar seperti Ranggalawe dan Lembusora gugur dalam perebutan kekuasaan. Bahkan Nambi, sahabat setia Raden Wijaya, akhirnya dianggap berkhianat dan dihukum mati. Majapahit bertahan, tapi dengan luka yang dalam. Bayang-bayang perpecahan. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan. Banyak yang menilai Jayanegara terlalu lemah dan mudah dipengaruhi. Istana penuh bisik-bisik dan mata-mata. Dalam suasana seperti itu, hanya satu sosok yang mampu menjaga kestabilan Majapahit. Seorang perempuan yang kelak dikenal sebagai Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, putri Raden Wijaya. Di bawah kepemimpinannya, Majapahit kembali kuat. Dan dari sinilah
muncul tokoh yang akan membawa kerajaan ini ke puncak kejayaannya. Seorang lelaki dari tanah Sunda yang namanya akan diingat sepanjang masa. Gajah Mada. Bagian 2. Sumpah Palapa dan kejayaan yang menggetarkan Nusantara. Setelah Raden Wijaya wafat, Majapahit sempat diguncang gelombang intrik, pemberontakan, dan perebutan kekuasaan. Namun, takdir belum selesai dengan kerajaan ini. Darah raja yang mengalir di garis keturunannya masih menyimpan api kebesaran yang belum padam. Adalah Tribhuwana Wijaya Tunggadewi, putri Raden Wijaya, yang akhirnya naik takhta menggantikan Jayanegara. Di bawah pemerintahannya, Majapahit mulai bangkit kembali. Dan di masa inilah muncul seorang tokoh besar, seorang prajurit sederhana yang kelak mengubah wajah Nusantara, Gajah Mada. Awal munculnya Gajah Mada. Gajah Mada bukan bangsawan, bukan keturunan raja. Ia lahir dari rakyat biasa, namun keberaniannya, kesetiaannya, dan pikirannya yang tajam membuatnya menonjol di antara prajurit lain. Saat pemberontakan Keta dan Sadeng meletus, Gajah Mada menunjukkan keberanian luar biasa. Ia memadamkan pemberontakan itu dengan taktik brilian dan tanpa banyak korban. Namanya mulai dikenal di seluruh negeri. Ia kemudian diangkat menjadi Patih Kahuripan, lalu Patih Daha. Langkah demi langkah, ia naik ke puncak pemerintahan. Tribhuwana Wijaya Tunggadewi mempercayainya. Ia tahu, di balik wajah yang tenang itu, ada semangat besar untuk menyatukan negeri-negeri yang tercerai berai di bawah satu bendera, Majapahit. Sumpah Palapa. Tahun-tahun berjalan dan Gajah Mada akhirnya diangkat jabatan tertinggi di bawah raja. Dalam upacara pengangkatannya di hadapan para pembesar kerajaan, ia mengucapkan sumpah yang kelak menggema ke seluruh penjuru Nusantara. Lamun huwus kala Nusantara, ingsun amukti palapa. Artinya, selama Nusantara belum takluk di bawah Majapahit, aku, Gajah Mada, tidak akan menikmati kesenangan duniawi. Sumpah itu terdengar seperti kesombongan bagi sebagian orang. Banyak pejabat menertawakannya, bahkan beberapa menentangnya. Namun, waktu membuktikan bahwa sumpah itu bukan sekadar kata-kata, melainkan janji yang dijalankan dengan darah dan pengorbanan. Gelombang penaklukan. Di bawah Gajah Mada, Majapahit berubah dari kerajaan besar menjadi kekaisaran maritim yang menaklukkan lautan dan pulau-pulau jauh.
Ia menyatukan kerajaan-kerajaan yang dulu berdiri sendiri dari Sumatera, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, hingga bagian timur Nusantara. Kerajaan Sriwijaya yang dulu menjadi rival Singasari kini tunduk pada kekuasaan Majapahit. Laut menjadi jalan bagi pasukan Majapahit, dan pelabuhan-pelabuhan di seluruh Nusantara menjadi tempat singgah Panji Merah Putih dengan lambang Surya Majapahit yang bersinar. Bahkan nama Majapahit bergema sampai ke negeri seberang, ke Semenanjung Malaka, hingga ke ujung Mindanao dan Sulu di Filipina Selatan. Hayam Wuruk, raja yang bijaksana. Ia adalah raja yang cerdas, berwibawa, dan mencintai ilmu serta seni. Di bawah pemerintahannya, Istana Majapahit menjadi pusat peradaban. Puisi, sastra, hukum, arsitektur, dan diplomasi berkembang pesat. Kitab hukum Kutara Manawa disusun untuk mengatur pemerintahan. Para empu dan Brahmana mendirikan candi-candi megah seperti Candi Penataran dan Candi Tikus. Kehidupan rakyat makmur. Majapahit menjadi lambang kejayaan dan kesatuan Nusantara. Namun, di balik semua itu, bayangan perpecahan mulai perlahan muncul. Tragedi Bubat. Salah satu kisah paling kelam di masa kejayaan Majapahit adalah peristiwa Bubat. Ketika Raja Hayam Wuruk berniat mempersunting Dyah Pitaloka Citraresmi, putri dari Kerajaan Sunda. Niat itu semula adalah ikatan damai dan persaudaraan antara dua kerajaan besar di tanah Jawa. Namun, Gajah Mada dengan pandangannya yang keras terhadap persatuan Nusantara menafsirkan pernikahan itu sebagai bentuk penyerahan politik. Ia menuntut agar kerajaan Sunda datang ke Majapahit bukan sebagai tamu kehormatan, tetapi sebagai tanda tunduk. Kerajaan Sunda merasa terhina. Pertempuran pun tak terelakkan. Di dataran Bubat, darah mengalir. Raja Sunda, para prajurit, dan bahkan Putri Dyah Pitaloka memilih mati dengan kehormatan daripada menjadi simbol kekalahan. Peristiwa ini menjadi noda dalam sejarah Majapahit, sebuah tragedi yang menorehkan luka di hati banyak orang, termasuk Raja Hayam Wuruk sendiri yang kehilangan cinta sejatinya. Kejayaan dan kejatuhan perlahan. Setelah tragedi Bubat, hubungan antara raja dan Gajah Mada mulai renggang. Namun, Gajah Mada tetap setia menjalankan tugasnya hingga akhir hayat. Ketika ia wafat, tak ada lagi tokoh sekuat dan sebijak dirinya di istana Majapahit. Raja Hayam Wuruk terus memimpin dengan kebijaksanaan, namun
Setelah ia wafat, Majapahit mulai memasuki masa kemunduran. Perebutan kekuasaan antar bangsawan, perebutan warisan tahta, dan munculnya kerajaan-kerajaan kecil yang ingin merdeka perlahan menggerogoti kekuatan besar yang dulu disatukan dengan sumpah dan darah. Meski akhirnya Majapahit jatuh, warisannya tidak pernah benar-benar hilang. Dari reruntuhan kerajaan itu lahir nilai-nilai yang menjadi dasar bagi bangsa di masa depan. Semangat persatuan Nusantara yang pernah diucapkan Gajah Mada menjadi cita-cita yang diwariskan turun-temurun. Majapahit bukan hanya kerajaan, tetapi simbol tentang bagaimana manusia bisa membangun kejayaan dari kehancuran, menyatukan banyak perbedaan menjadi satu kekuatan, dan menjaga kehormatan hingga akhir. Runtuhnya Majapahit dan lahirnya zaman baru. Setelah wafatnya Raja Hayam Wuruk, Majapahit seperti kehilangan roh pengikatnya. Rakyat masih setia, para pejabat masih mengabdi, namun tidak ada lagi satu suara yang memimpin dengan wibawa seperti dulu. Kerajaan yang dulu menyatukan lautan kini terpecah menjadi pulau-pulau yang berjalan dengan arah sendiri. Istana yang dulu menjadi pusat kebijaksanaan kini penuh bisik-bisik perebutan kuasa. Para bangsawan saling mencurigai, para adipati mulai memisahkan diri. Dan di tengah segala kemegahan itu, Majapahit pelan-pelan melupakan jati dirinya. Perpecahan di dalam istana. Sepeninggal Hayam Wuruk, takhta Majapahit jatuh kepada Wikramawardhana, menantu sang raja. Namun, garis darah di dalam keluarga kerajaan terlalu banyak, dan ambisi menuntun pada pertikaian. Putri Hayam Wuruk, Bre Wirabhumi, merasa memiliki hak atas takhta itu. Ia menuntut pengakuan, dan ketika tidak didapatkannya, ia membangun kekuatan sendiri di bagian timur kerajaan, memicu perang saudara yang kelak dikenal sebagai Perang Parekrek. Perang ini bukan sekadar pertarungan dua pihak. Ia adalah simbol perpecahan dari dalam, pertempuran saudara melawan saudara. Tanah subur berubah menjadi ladang kematian. Para prajurit yang dulu bersumpah melindungi Majapahit, kini saling menebas dalam nama kekuasaan. Akhirnya, Wikramawardhana berhasil memenangkan perang. Namun, kemenangan itu kosong. Majapahit menang secara politik, tapi kalah secara jiwa. Bre Wirabhumi gugur, dan bersama darahnya mengalir pula kekuatan Majapahit yang dulu begitu kokoh. Setelah perang saudara itu, Majapahit tidak pernah benar-benar pulih. Kekuasaan pusat semakin lemah. Wilayah-wilayah luar mulai memisahkan diri. Kerajaan-kerajaan baru bermunculan, Blambangan, Daha, dan di ujung barat Pulau Jawa, Demak
mulai tumbuh dengan pengaruh baru, Islam. Sementara itu, perdagangan dunia berubah. Lautan Nusantara mulai dikuasai oleh pedagang Muslim dari Gujarat dan Malaka. Majapahit yang dulu menjadi pusat perdagangan rempah dan pelayaran mulai tertinggal. Pelabuhan-pelabuhan penting berpindah tangan, dan dengan itu arus emas Majapahit perlahan mengering. Kota Trowulan, ibu kota Majapahit, masih berdiri megah di masa-masa akhir. Dinding bata merah, gapura-gapura besar, taman air, dan candi-candi megah menjadi saksi dari masa kejayaan yang sudah berlalu. Namun di balik keindahan itu, waktu berjalan pelan tapi pasti. Rumput liar mulai tumbuh di halaman istana. Kolam suci tidak lagi jernih seperti dulu. Prajurit-prajurit tua bercerita tentang masa kejayaan yang kini hanya tinggal kenangan. Orang-orang tua masih menyebut nama Hayam Wuruk dan Gajah Mada dengan nada hormat. Sementara anak-anak muda di pasar hanya tahu kisah itu dari dongeng. Majapahit berubah menjadi legenda yang perlahan dilupakan oleh zamannya sendiri. Di tengah bayang-bayang senja itu, lahir seorang tokoh dari darah Majapahit sendiri. Raden Patah, putra dari Bre Kertabumi, yang menurut beberapa sumber masih memiliki hubungan darah dengan Hayam Wuruk. Ia tumbuh di pesisir utara, di tengah masyarakat yang sudah banyak memeluk Islam. Di bawah bimbingan Wali Songo, terutama Sunan Ampel, Raden Patah tumbuh menjadi pemimpin muda yang bijak dan berwawasan luas. Ketika Majapahit melemah, Raden Patah membangun kekuatan di Demak dan menjadikannya kerajaan Islam pertama di tanah Jawa. Namun, ia tidak datang sebagai penakluk dengan pedang, melainkan sebagai penerus zaman. Demak tidak membakar Majapahit, ia hanya mengambil alih apa yang sudah ditinggalkan waktu. Dalam banyak catatan disebutkan bahwa Majapahit resmi runtuh. Pusat kekuasaannya ditinggalkan dan raja terakhirnya, Bre Kertabumi, gugur dalam pertempuran. Namun rakyat tidak kehilangan harapan karena semangat Majapahit tidak mati. Ia berpindah wujud, menyatu dalam darah dan jiwa generasi baru yang membangun dunia dengan cara berbeda. Kini, berabad-abad telah berlalu. Candi-candi bata merah di Trowulan mungkin tinggal puing. Tetapi batu-batu itu masih menyimpan gema langkah para leluhur. Setiap bata yang tersusun di sana adalah saksi dari kerja keras, kecerdikan, dan semangat persatuan. Majapahit mengajarkan bahwa kekuasaan bisa runtuh, namun peradaban tidak pernah benar-benar mati. Ia hanya berubah bentuk, berpindah dari istana ke hati manusia. Dari sungai Brantas yang tenang hingga lautan Nusantara, semangat itu terus berdenyut, membawa pesan dari masa lalu untuk masa depan, bahwa kejayaan sejati
bukan pada istana, tapi pada persatuan, kebijaksanaan, dan cinta tanah